Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami datang dengan penuh kerinduan, datang kepadamu Tuhan beribadah melalui Zoom. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau mendengar setiap nasihat-Mu. Kami mau mendengar setiap bimbingan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sudah memerapi setiap kami. Biar Tuhan setiap firman yang akan ditabur Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan pengurapan-Mu sudah turun atas kami Tuhan. Sehingga Tuhan sudah memberikan kami hikmat, pengertian, dan juga pewahyuan ya Bapa. Untuk kami boleh Tuhan menggenapkan setiap apa yang menjadi rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Apapun yang keluar daripada mulut lidah bibir hamba-Mu semua berasal daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Nando. Terima kasih Bu Hesti, Bu Leni yang sudah memberikan saya kesempatan buat pagi ini. Nggak kerasa ya kita sudah memasuki tahun 2024 dengan udah hampir akhir bulan tanggal 26. Waktu begitu cepat, waktu begitu nggak kerasa ya yang kita lewati. Dan saya percaya kita semua terus disegarkan oleh firman Tuhan, kita terus disegarkan juga oleh hadirat Tuhan. Saat saya tanya Tuhan, firman apa yang harus saya bawa? Tuhan cuma ingatkan di tahun 2024 ini kita harus keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan sudah menjanjikan kita menjadi pemenang lebih daripada pemenang. Ya, kalau kita lihat dari kejadian tahun kemarin ya, orang tahun 2023 mau memasuki tahun 2024 itu orang bilang, wah tahun depan pasti lebih maksudnya keadaan akan lebih nggak baik, perekonomian lebih ya semua kondisi situasi akan bertambah tidak baik. Tapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, kita sudah ditebus, bahwa kita itu miliknya Tuhan, bahwa kita itu ada di dalam tangannya Tuhan. Sekalipun situasi kondisi tidak baik, tapi kita akan tetap berdiri teguh, kita akan tetap bersama dengan Tuhan, dan kita akan keluar sebagai pemenang lebih daripada pemenang. Ya, dikatakan di sini di Roma 8 ayat 37 ya. Saya bacakan di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Jadi kita harus punya iman bahwa kita itu sebagai pemenang. Kita akan keluar sebagai pemenang. Sekalipun situasi kondisi kita nggak baik, tapi kita akan sebagai pemenang. Nah, ya Tuhan kasih saya 4 langkah. Karena yang namanya pemenang itu pasti kan kita harus ada peperangan ya. Kita harus mengalahkan pergumulan kita, tantangan kita yang namanya kita hidup itu kan pasti ada pergumulan, ada tantangan. Tapi untuk kita menang, Tuhan suaranya hilang tuh. Seorang pemula, dia untuk jadi pemenang berarti dia harus banyak latihan secara fisik, secara otot, dia harus banyak latihan. Demikian juga untuk kita proses kehidupan. Justru melalui proses kehidupan ini yang membuat kita jadi menang, membuat otot kita kuat, itu semua melalui proses. Proses itu bukan berarti Tuhan itu tidak mengasihi kita. Tapi melalui proses kita akan menjadi dewasa. Melalui proses kita tuh akan terus naik level. Melalui proses kita akan melihat penyertaan Tuhan. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Karena tanpa proses kita tidak akan menjadi dewasa. Jadi untuk proses kehidupan ini, di dalam kita sebagai pemenang, kita tuh harus
tampil selalu siaga, kita harus tetap tampil semangat. Justru semangat itu yang akan membuat kita terus berdiri teguh, kita akan terus berdiri dengan kuat. Kalau nggak ada semangat, kita jadi lemah ya. Tapi kalau kita ada semangat dan kita percaya pada Yesus dalam diri kita akan terus bangkit dan bangkit. Ya, itu ada 4 langkah yang saya mau bawakan. Ya, kita harus menang dalam perangan. Cukup ini ya, cukup apa ya, maksudnya banyak yang harus kita jalani. Tapi Tuhan ingatkan untuk awal tahun 2024 ini, kita harus menang dengan diri kita sendiri. Itu langkah ke-1. Kedua, kita harus menang dengan pikiran kita. Langkah ketiga, kita harus menang dengan perkataan kita. Langkah keempat, kita harus menang dengan hati kita. Langkah ke-1 ya, apa yang disebut kita harus menang dengan diri kita sendiri. Ya, kita lihat di Kejadian 1 ayat 27. Saya bacakan ya, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di Kejadian 1 ayat 27, Tuhan pun sudah menyatakan bahwa Tuhan kita diciptakan serupa dan segambar seperti Yesus. Kalau kita serupa dan segambar seperti Yesus, apa yang Yesus punya, kita juga punya. Yesus punya kuasa otoritas wibawa ilahi, kita juga punya kuasa otoritas wibawa ilahi. Untuk kita menang diri kita sendiri, ya kita harus punya iman bahwa kita itu milik Yesus, bahwa kita serupa dan segambar seperti Yesus, bahwa kita ada milik Yesus. Yesus yang sudah menebus kita, sudah memanggil kita, sudah hidup kita itu tidak sampai lesu. Hidup kita merasa putus asa, gak kuat, kayaknya cobaan ini terlalu berat. Tapi kalau kita punya iman bahwa kita ada milik Yesus, bahwa Yesus sudah menciptakan kita serupa dan segambar seperti Allah, kita harus semangat, kita harus bangkit. Sekalipun persoalan, tantangan yang harus kita hadapi, tapi kita percaya ada Yesus, karena kita milik Yesus, kita ada milik kesayangannya, kita berharga di mata Tuhan, kita ada biji matanya Tuhan. Kita harus punya iman itu supaya kita melewati hari lepas hari dan penuh semangat. Kita tidak sampai terkalahkan dengan situasi kondisi. Kita tidak sampai terkalahkan dengan pergumulan yang saat ini kita hadapi. Karena yang namanya selama kita hidup tuh gak mungkin kita tuh gak ada pergumulan, gak mungkin kita tuh gak ada tantangan. Pasti ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan, ada yang persoalan yang harus kita hadapi. Tapi kita akan menang bersama Yesus, karena Yesus di pihak kita. Kalau Yesus di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kalau Yesus bersama dengan kita tidak akan menjadi lemah, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi strong. Dan terlebih lagi yang namanya Dora itu never give up. Kita akan tetap kuat dalam menghadapi apapun juga. Itu kita harus menang dalam perangan untuk diri kita sendiri. Jangan kita tuh terus hidup dikuasai oleh ketakutan, hidup dikuasai oleh kekhawatiran, minder, trauma masa lalu, terus dibawa-bawa. Tapi kita harus menang dan diri kita. Apapun yang kita alami, semuanya itu baik buat kita. Apapun yang kita hadapi, semua ada pembelajarannya buat kita. Apapun yang persoalan yang kita alami, di balik itu semua Tuhan sedang menyatakan sesuatu buat kita. Kita terus belajar dan belajar. Jadi kita harus punya iman bahwa kita adalah milik Yesus. Kita berharga di mata Tuhan. Jadi menang dengan diri kita sendiri. Kalau kita menang dengan diri kita sendiri, kita akan terus maju dan maju. Karena saya percaya kita semua di sini sudah pilihan Tuhan. Kita bukan menjadi orang yang biasa, tapi menjadi orang yang luar biasa. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan firman-Nya. Kita tinggal
lakukan dan kita tinggal kejar Yesusnya. Langkah yang kedua, yang ke-1 kan kita harus perang dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah menang dengan diri kita sendiri, kita akan keluar sebagai pemenang. Langkah kedua, kita harus menang dengan pikiran kita. Ya, kita buka ayatnya di Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8 saya bacakan ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Kita harus menang dengan pikiran. Kalau kita sudah menang dengan pikiran kita, kita pasti akan memikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Tapi kalau pikiran kita masih belum menang, kita pasti memikirkan pikiran kekhawatiran, ketakutan, pikiran yang mereka-reka, pikiran yang negatif, pikiran yang jahat ya. Pikiran yang, kalau pikiran negatif, pikiran yang jahat itu pikiran kita tidak akan jernih. Saat Yesus ngomong sama kita, itu tertutup dengan pikiran kita yang nggak baik. Makanya kita harus lakukan terobosan untuk kita menang menghadapi tahun 2024 ini. Kita harus menang dengan pikiran kita. Pikiran kita harus menang. Kita harus memikirkan semua yang positif. Kita harus memikirkan semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang adil. Supaya pikiran kita menang. Karena kalau pikiran kita yang nggak menang, gimana kita mau keluar sebagai pemenang? Jadi apapun yang kita hadapi, respon kita harus selalu positif. Apapun yang kita alami, respon kita harus selalu positif. Supaya kita menang dalam menjalani hidup ini. Supaya kita tetap kuat. Karena kalau kita bandingkan dengan pikiran di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, itu kan mereka selalu mereka yang jahat, selalu curiga, selalu memikirkan yang negatif. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berbalik, kita harus berbeda dengan orang-orang di luar sana. Kita harus punya pikiran yang positif, kita harus punya pikiran yang optimis, kita harus punya pikiran yang selalu enak, maksudnya pikiran yang benar, pikiran yang mulia, pikiran yang adil, pikiran yang suci. Supaya kita itu memiliki pikiran seperti Yesus. Yesus enggak suka pikiran yang negatif, sekalipun dia dicerca, sekalipun dia menghadapi sesuatu yang enggak enak, dihianati oleh muridnya, tapi dia tetap berpikir positif. Ya, supaya kita menang di dalam kehidupan ini, biarlah kita juga memiliki pikiran yang positif. Kita menang dengan diri kita sendiri, kita menang dengan pikiran kita. Ya, langkah yang ketiga, kita harus menang dengan perkataan kita. Kita buka ya firman Tuhannya di Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Saya bacakan ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Di sini dikatakan perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Jadi kita harus menang dengan perkataan kita. Selama ini perkataan kita seperti apa? Apa perkataan kita bersungguh-sungguh? Apakah perkataan kita selalu menggosip? Apakah perkataan kita selalu menghakimi orang, menjelekkan orang? Jadi mari kita ubah supaya kita benar-benar menang di dalam perkataan kita.
kata-kata kita tidak lagi ada kata-kata negatif. Tidak ada kata-kata yang menusuk ataupun menghakimi ataupun menyakitin. Tapi kata-kata kita itu harus seperti madu, manis untuk didengar dan sejuk bagi tulang-tulang kita. Ya, perkataan itu apa yang kita katakan jadilah. Melalui perkataan orang akan menilai siapa kita. Kalau kata-kata kita selalu positif, berarti pikiran kita juga pasti positif. Kalau kata-kata kita selalu baik, enak didengar, orang juga akan nyaman bersama dengan kita. Jadi, yaitu kita harus perangi dengan diri kita sendiri, kita harus perangi juga dengan pikiran kita, dan kita harus perangi juga dengan perkataan kita. Perkataan kita harus selalu positif, perkataan kita harus selalu membangun, perkataan kita harus selalu menghibur. Langkah yang keempat adalah perangi dengan hati kita. Kita buka di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Saya bacakan ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita bisa menjaga hati, itu akan terpancar melalui kehidupan kita. Kalau kita bisa menjaga hati untuk tidak mudah untuk marah, untuk tidak mudah kecewa, kesel, pahit, atau kita tidak mudah untuk tercemarkan hati kita, maka kita akan terpancar melalui kehidupan kita. Muka kita akan tetap berseri, wajah kita juga akan penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Makanya jagalah hatimu, jangan dibiarkan ada sampah dalam hati kita. Karena kalau sudah ada sampah, kesel, beranak lagi jadi kecewa, marah, pahit, kita nggak akan hidup dalam kedamaian. Kita tidak akan hidup di dalam sukacita. Sedangkan di dalam Tuhan itu ada sukacita. Di dalam Tuhan itu ada damai sejahtera. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga hati kita penuh dengan sampah-sampah, itu yang akan membawa kita jadi sarang penyamun, sarang penyakit. Makanya untuk jadi pemenang, kita harus menjaga setiap hati kita. Terlebih lagi namanya akhir zaman ya, yang jahat tambah jahat, yang baik tambah baik. Tapi kita jangan terhamirkan dengan situasi kondisi sekeliling kita. Kita harus terus menjaga. Kita harus terus menjaga hati kita. Karena kalau hati kita bersih, hati kita penuh sukacita, kita akan selalu punya kerinduan bersama dengan Yesus, kita akan punya intiman bersama Yesus, kita akan punya kepekaan, kita akan punya hikmat, kita akan punya saat Tuhan berbicara kita bisa dengar. Setiap tuntunan Tuhan kita juga bisa lakukan. Jadi keempat langkah itu yaitu kita harus perangi diri kita sendiri supaya kita tetap tenang. Kita harus perangi juga pikiran kita. Kita harus perangi juga perkataan kita. Kita harus perangi juga hati kita. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita harus bisa mengubah diri kita sendiri. Apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang keluar dari perkataan kita, apa yang kita akan ekspresikan hidup kita, semuanya kita yang menentukan. Bukan orang lain yang menentukan, tapi kitalah yang menentukan. Makanya tahun 2024 kita harus menang. Kita harus menang karena kita sudah dipilih, kita sudah dipanggil, kita sudah diselamatkan untuk menjadi perpanjangan daripada tangan Tuhan, untuk menjadi perpanjangan daripada pikiran kita, menjadi perpanjangan daripada perkataan. Lebih lagi saat ini ya, masanya penemuan jiwa-jiwa. Kita harus punya belas kasihan. Kita harus punya belas kasihan pada jiwa-jiwa. Kita juga harus punya hati kepedulian pada orang-orang sekitar kita. Gimana rasanya kalau orang itu hidup di luar Tuhan? Gimana jadinya orang yang tidak mengenal Tuhan? Mereka akan diliputi ketakutan, mereka akan diliputi dari kekhawatiran dan ketakutan. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, jadilah terang, jadilah berkat dimanapun kita berada.
eh, saya ada satu contoh Alkitab, tokoh satu Alkitab, Yosua. Saudara semua udah mengenal ya Yosua ya. Siapa Yosua? Dia adalah ajudan daripada Musa. Gimana dia setia, gimana dia tuh taat. Dan saya melihat gimana Yosua itu dia melihat situasi kondisi saat bangsa Israel keluar daripada Mesir. Dia bisa melihat 10 tulah, dia bisa melihat gimana Tuhan memberikan 10 hukum di Gunung Sinai, gimana dia mengikuti terus Musa dengan di Gunung Sinai kedinginan. Tapi saya melihat Yosua itu tidak terhamilkan dengan situasi kondisi. Sekalipun bangsa Israel di padang gurun dia bersungut-sungut, selalu ngomel, tapi saya tidak melihat di kitab Yosua itu Yosua itu terhamilkan hati dan pikirannya. Dan kalau saya lihat lagi, pengganti Musa ada Yosua. Yosua dikasih kepercayaan oleh Tuhan begitu luar biasa, membawa bangsa Mesir ribuan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan tuh memberi nasihat kepada Yosua. Di Yosua 1 aja itu udah ada 4. Tuhan berbicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar. Kenapa Allah berfirman itu sampai 4 kali pada Yosua di pasal Yosua 1? Karena Tuhan tahu ya apa yang akan dihadapi ke depan, tantangan apa yang akan dia lalui. Makanya Tuhan memberikan Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar. Itu kalau saudara mau catat di Yosua 1 ayat 6, Yosua 1 ayat 7, Yosua 1 ayat 9, dan Yosua 1 ayat 18. Tuhan berfirman, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama Tuhan juga berbicara pada kita semua. Untuk kita menghadapi ke depan, itu bukan sesuatu yang mudah. Untuk kita menghadapi ke depan itu segala persoalan, tantangan secara finansial, secara orang-orang sekitar kita itu tidak menjadi tambah baik. Tapi Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hati, jangan kecut dan tawar hati. Berapapun tantangan yang kita hadapi, tetap kuat, jangan tawar hati, jangan kecut hatimu, tapi tetap kuat bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya kita semua akan tetap kuat menghadapi persoalan, tantangan, masalah ke depan. Kita akan tetap menjadi menjadi kuat di dalam Tuhan, dan kita terus menjaga setiap kehidupan kita, perkataan kita, pikiran kita, dan hati kita. Dan orang yang setia dan taat, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Makanya setiap perkara kecil Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Kita lihat ya di Kolose 3 ayat 23 ya. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hati. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Mau itu di dalam pelayanan, mau itu di dalam keseharian kita, dalam rumah tangga kita, di lingkungan kita, komunitas kita. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu yang baik, yang benar. Dan itu kita lakukan itu semua buat Tuhan. Dan di Yesaya 60 ayat 22, Yesaya 60 ayat 22, Tuhan katakan yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Nah, dikatakan di Yesaya 60 ayat 22, yang paling kecil Tuhan akan jadikan kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang. Kita wanita-wanita
boleh bilang kita lemah ya, tapi bersama Tuhan kita menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang perkasa. Jadi kita semua akan dipakai Tuhan menjadi perpanjangan daripada tangan Tuhan. Yang lemah itu akan menjadi bangsa yang kuat. Kita akan menjadi kuat di dalam rumah tangga kita akan menjadi kuat di dalam pusat pekerjaan kita, dan dimanapun kita berada kita akan menjadi kuat. Kenapa kita tuh Tuhan inginkan supaya kita tuh selalu menang di dalam diri kita sendiri, di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, dalam hati kita. Karena Tuhan akan bawa kita terus naik. Tuhan akan promosikan kita lebih dan lebih lagi. Tuhan akan membawa kita terus ke tingkat yang Tuhan mau. Tapi kalau kita nggak beres dengan diri kita nggak beres dengan pikiran kita nggak beres dengan perkataan kita, atau kita tidak beres dengan hati kita, saat kita diproses kita akan kalah. Saat kita diberkati kita juga akan terhilang. Saat kita dipromosikan Tuhan naik tinggi, akhirnya bukan Tuhan yang ditinggikan, tapi timbullah kesombongan. Makanya saat ini Tuhan akan bawa kita terus naik level. Tuhan akan promosikan kita. Tuhan akan bawa kita terus menjadi wanita yang luar biasa, wanita yang perkasa dan wanita yang luar biasa. Tapi saat kita bisa perangi diri kita, pikiran kita, perkataan kita, dan hati kita akan menang. Sampai akhir hidup kita akan menang. Kita tinggal kembali ke rumah Bapa di surga tanpa celah, dan kita akan tetap hidup kudus dan benar. Mari kita sama-sama terus perkataan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan itu banyak sekali janji-janji Tuhan supaya kita terus menang. Kita sudah Tuhan sudah janjikan kita sebagai pemenang lebih daripada pemenang. Mari kita sama-sama terus bangkit, semangat, never give up. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita harus menang. Menang dalam segala hal. Menang dalam perlombaan kehidupan ini. Menang dalam proses. Menang saat kita diberkati. Menang saat Tuhan bawa kita naik ke atas. Semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja firman Tuhannya. Biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita terus bangkit bersama Tuhan. Amin. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman sudah kami terima Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi penghiburan buat kami. Tuhan juga Tuhan yang menuntun setiap langkah kami, Tuhan yang memegang setiap tangan kami, supaya kami menang di dalam perlombaan hidup ini, supaya kami juga menang di dalam proses kehidupan ini, supaya kami juga menang saat Tuhan memberkati kami dan berkelimpahan. Supaya kami juga menang saat Tuhan bawa kami naik ke level yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Dan kami menjadi terang, menjadi berkat. Karena terang itu sudah ada dalam hidup kami. Dan kami sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Urapan Allah terus mengalir atas kami. Supaya kami sungguh Tuhan hanya mengutamakan menjadi pada segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya, dan saya kembalikan pada Pak Nando atau Pak Stefanus.